سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia sehatnya, karunia imannya jualah kita dipertemukan di tempat yang penuh mubarakah ini, yang insyaallah Allah sudah takdirkan kita menjadi orang-orang pilihan yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa hatinya tergerak menjalankan ibadah solat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah tetap tanamkan dalam diri kita, hati kita, keistiqomahan ini hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam adalah senantiasa kita aturkan kepada qudwah dan tauladan kita, sosok manusia yang menjadi tuntunan kita, menjadi idola kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa mendapatkan pengakuan beliau, syafaat beliau di hari kiamat, yang tidak ada syafaat selain syafaat tertinggi dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu memberikan kita hidayahnya, ketika Allah memberikan kita taufiknya, ketika Allah memberikan kita tuntunannya senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat kembali, merunut kembali betapa besarnya perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam meletakkan dasar-dasar keimanan, dalam meletakkan dasar-dasar ketauhidan kepada manusia pada waktu itu, dan kita nikmati pada sekarang ini. Tentunya semua itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mendapatkan semua ajaran itu, mendapatkan semua wahyu itu melalui malaikat Jibril, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Kitab suci wahyu ilahi yang sejak 1 Hijriah hingga saat ini 1444 Hijriah orisinilitasnya masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keasliannya masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menjaganya melalui para penghafal Al-Qur'an, para pecinta Al-Qur'an, para sahabat-sahabat Al-Qur'an, yang tentunya
orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang senantiasa ta'alamul Quran sepanjang hidupnya, itu insyaallah kelak di hari kiamat akan mendapatkan berbagai macam hasanah atau kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, keuntungan-keuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang yang senantiasa menjadikan dirinya ahlul Quran, orang yang senantiasa mendedikasikan dirinya sebagai sahabatnya Al-Quran. Jadi sahabatnya Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian, adalah orang yang menjadikan Al-Quran itu adalah bacaan wajibnya setiap hari, ya. Orang yang menjadikan Al-Quran adalah wirid terbaiknya setiap hari, bahkan diistiqomahkan sebagai bacaan terbaiknya sepanjang hayatnya, madal hayah, sepanjang masa, sampai dengan Allah kembalikan dirinya kehadirannya. Dan Al-Quran ini sendiri adalah satu mukjizat yang kini ya banyak dilumparkan, banyak dinafikan oleh manusia, karena mungkin dianggap ya, tidak menarik untuk dibaca, karena mungkin dianggap tidak begitu menghibur ketika dibaca. Kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, ya, generasi muda kita itu sangat jauh dari nilai-nilai Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sendiri seorang pendidik, ya. Di sekolah kami itu ada kegiatan tahfizul Quran, ya. Bagaimana cara kita untuk merealisasikan keinginan orang tua dan keinginan sekolah menjadikan anak-anak itu ahlul Quran. Itu luar biasa, ya. Tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga anak kita itu betul-betul menjadi orang yang senantiasa ahlul Quran, orang yang senantiasa menjadi pecinta Al-Quran. Tentunya ketika kita ingin menjadi orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa bersama Al-Quran sampai hayat kita, maka tentu kita akan melalui beberapa tahapan-tahapan itu. Tahapan yang pertama adalah ketika kita ingin menjadi sahabat Al-Quran adalah marilah kita niatkan diri kita, ya, betul-betul bahwa kita ini adalah orang yang layak menjadi sahabatnya Al-Quran. Meyakini bahwa apa yang kita baca itu adalah kalam ilahi, ya. Meyakini dulu, ya, meniatkan diri dulu, meyakini bahwa apa yang kita akan baca itu adalah betul firman Allah yang mulia, ya, surat cintanya Allah yang agung, bacaan terbaik, ya. Tidak ada bacaan-bacaan terbaik selain bacaan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, setelah kita meniatkan diri kita untuk menjadi sahabat Al-Quran adalah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam ilahi, ya, wahyunya Allah yang Allah turunkan langsung, ya, kepada umat ini melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah mulailah kita pelan-pelan berinteraksi dengannya, ya. Baik itu belajar membaca Al-Quran, ya, dengan cara sekarang, ya, untuk belajar Al-Quran itu sudah banyak. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita belajar Al-Quran itu melalui seorang guru, ya, melalui seorang ustaz, ya, yang kualifikasi bacaan Al-Qurannya memang betul-betul diakui, ya. Alhamdulillah di sini, ya, saya lihat sudah ada program tahsin Al-Quran, ya. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini bagian dari mujahadah kita, bagian dari cara kita untuk bersungguh-sungguh nanti yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mulai berinteraksi dengan Al-Quran, mencari guru ngaji, mencari guru tahsin, ya. Tentunya kalau belajar melalui media sosial, ya, tidak sunnah, ya. Kata orang gak nyunnah gitu, ya. Berguru dengan Google, berguru dengan media sosial itu hanya penunjang. Alangkah lebih baiknya adalah ketika kita menghadirkan seorang ustaz, seorang ahli Al-Quran yang betul-betul memahami kaidah-kaidah Al-Quran, memahami unsur-unsur Al-Quran, hukum-hukum tajwid dan isinya, ya, kalau perlu, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, ada satu kenikmatan dan kebanggaan ketika kita membaca Al-Quran itu benar-benar melafazkannya dengan baik, dengan tepat, ya, sesuai dengan kaidah, ya. Karena ketika kita sudah meyakini tadi, ya, Al-Quran itu adalah surat cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke alam bawah sadar kita itu seolah-olah ketika kita mempunyai bacaan Al-Quran dengan baik, belajar Al-Quran, membacanya dengan tajwid, ya, yang benar, ya, kita seolah-olah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bahwa kita sedang bercakap-cakap dengan pemilik dunia ini, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kita baca saat ini adalah sama, ya. Sampai seperti itu, ya. Belajar. Makanya suatu kenikmatan yang luar biasa ketika kita mulai banyak berinteraksi membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan sebaik-baiknya, ya. Belajar Al-Quran. Yang ketiga adalah cara kita untuk bersahabat dengan Al-Quran. Tahapan yang ketiga adalah mulailah kita menjaga keistiqomahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Sudah mendapatkan guru, sudah belajar, yang jaga istiqomah, ya. Karena manusia ini sangat sering futurnya, sangat sering lelah, ya. Putus di tengah jalan, sudahlah baca Quran gini doang gitu, ya, gak ada manfaatnya, ya. Padahal, ya, cara yang ketiga adalah yang mencari fadilah ketika kita banyak berinteraksi membaca Al-Quran, ya, apalagi sampai tahap menghafalkannya, ya. Di antara fadilah itu, ya, yang saya rangkum, ya, yang pernah saya pelajari adalah fadilah yang Allah berikan kepada kita, ya, ada dua, ya. Fadilah ketika kita berada di dunia dan fadilah kita ketika kita di akhirat kelak, ya. Dalam satu hadis dikatakan, la hasada illa fi ithnaini rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fa huwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar fa sami'ahu jarul lahu faqal laitani utitu misla ma utita fulan fa 'amiltu misla ma ya'mal wa rajulun atahu Allah malan fa huwa yuhlikuh fil haqq qala rajul laitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Tidaklah boleh seorang berkeinginan kecuali dalam dua perkara, menginginkan seorang yang diajarkan oleh Allah kepadanya Al-Quran, kemudian dia membacanya sepanjang malam dan siang, sehingga tetangganya mendengar bacaannya dan berkata, andaikan aku diberi sebagaimana si fulan diberi sehingga aku dapat berbuat sebagaimana si fulan berbuat. Jadi wajar ketika kita Allah berikan nikmat roh dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang sudah diberi kenikmatan dalam Al-Quran, kemampuan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Tentunya banyak orang yang iri, ya. Ini hal sesuatu yang boleh diirikan adalah ketika kita iri melihat orang yang pandai membaca Al-Quran, ya. Ini suatu kenikmatan dan yang luar biasa. Saya banyak menjumpai orang, ya, ketika bertemu dengan orang ahlul Quran, betapa
iri ya. Suatu contoh ketika kita melihat suatu video dari Syekh ternama ya, Syekh Mish'ari Rashid ya, bagaimana beliau melaturkan Al-Quran yang menyentuh kolbu, pasti kita melihatnya iri gitu ya. Ini bagian dari tanda keimanan. Ketika kita melihat seorang yang ahlul Quran, kita iri melihat keahlian Al-Quran, itu bagian dari tanda keimanan ya. Fadilah di dunia selanjutnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab ya. Orang yang di dalam hatinya tidak terdapat sedikit pun ayat Al-Qur'an bagikan rumah yang rusak dan tidak berpenghuni ya. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Jadi orang yang dalam hatinya sedikit pun tidak ada bacaan Al-Qur'an ya, tidak ada hafalan Al-Qur'annya, walaupun surah-surah pendek, itu bagaikan di sini diumpamakan ya, bagaikan rumah yang rusak dan tak berpenghuni. Kita bayangkan sendiri ya, rumah yang rusak dan tak berpenghuni, tentunya tahu sendiri di dalamnya ya ada jinnya mungkin ya. Kita lihat rumah-rumah angker, nggak usah di situ ya, di sini aja. Kalau gedung-gedung yang sudah tidak terpakai, ya, bayangkan sendiri keseramannya ya, seperti itu. Diibaratkan seperti itu Bapak Ibu sekalian, ketika orang yang di dalam hatinya tidak mempunyai bacaan Quran. Selanjutnya keutamaan fadilah selanjutnya adalah ketika di dunia ya, kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa nih ya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Inna lillahi lina minan nas kila man huwa man hum ya Rasulullah." Qala ahlul Quran, "Hum ahlullahi wa khassatihi wa khassati." Ya. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antaranya manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Ya. Rasulullah pun menjawab, para ahlul Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Ya. Jadi sangat berbahagia kita ya, ketika kita berinteraksi bersahabat dengan Al-Quran ya, baik membacanya sampai tahap menghafalkannya, mengajarkannya, mentadaburinya, kita dianggap sebagai orang yang dianggap sebagai keluarganya Allah di dunia. Ini fadilah-fadilah yang Allah berikan langsung ya kepada orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Selanjutnya, untuk menunjang supaya kita senantiasa istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, Allah juga menjanjikan berbagai macam fadilah-fadilah ketika kita berinteraksi di Al-Quran, itu fadilah ketika di akhirat ya. Sebagaimana tadi yang saya bacakan ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kelak Al-Quran yang kita baca itu adalah memberi syafaat pada kita. Luar biasa ya. Ini fadilah ketika di akhirat, ketika kita senantiasa istiqomah ya. Luar biasa, gratis. Kita membaca buku selain Al-Quran belum tentu memberikan syafaat. Tapi kalau Al-Quran, Allah sendiri yang akan jamin. Kalau Rasulullah sudah berkata, itu tidak mungkin bohong. Dan salah satu sifat dari Rasulullah adalah tidak mungkin berbohong. Masa kita nggak yakin dengan perkataannya Rasulullah? Janji dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quran di akhirat kelak, Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi para pembacanya. Selanjutnya, fadilah ketika di akhirat juga dikatakan di sini adalah
dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an ya wa yatata'u fi wa huwa alaihi syakkun falahu ajran. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran maka dia akan bersama para malaikat yang berbakti lagi baik dan terpuji, ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Nah ini, ya. Bayangkan, ya, nanti ketika kita mahir membaca Al-Quran fasih, ya, kita bayangkan bersama malaikat, ya, yang berbakti dan terpuji, biasa. Tapi bagi kita yang terbata-bata masih dalam tahap belajar, ya, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Proses, ya, tentunya ketika kita sampai mahir itu melalui proses yang panjang, ya. Saya sendiri belajar Al-Quran itu saya ingat sekali sejak SD, ya, sanawiyah, SMA, lanjut lagi ke pondok tahfiz sampai dengan kuliah, sampai sekarang pun saya masih tetap belajar mengupgrade ilmu saya sendiri, ya. Ternyata makin kesini Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran itu kita bahas, ketika Al-Quran itu kita baca, semakin jelas kekurangan-kekurangan kita, gitu, ya. Ya, jadi para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran yang istiqomah kelak di hari kiamat itu bersama para malaikat. Yang terakhir dari fadilah bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah Allah berikan pahala yang luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatu wal hasanah bi asyri amsalha. Ya. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Barang siapa yang membaca suatu huruf dalam Al-Quran maka baginya 1 hasanah, ya. Dan hasanah itu akan dilipat gandakan 10 kali pahala. Dan di sini dikatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu kebaikan, melainkan alif, ya, 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf dikalikan 10 jadi 10, ya. Baca ta'awuz saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu sudah berapa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu sudah berapa? Luar biasa, ya. Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ketika kita membaca Al-Quran yang berlipat pahala yang Allah berikan, Bapak Ibu sekalian, ya. Mengakhiri materi kita pada malam hari ini adalah tentunya usaha kita dan semangat kita dalam mujahadah bil Quran, bersungguh-sungguh dalam Al-Quran itu adalah kembali lagi kepada dalam diri kita sendiri, kemauan kita, ya, keinginan kita, ya, mau berinteraksi dengan Al-Quran, memulainya. Maukah kita memulainya, ya? Menjadikan Al-Quran ini bacaan wajib kita setiap hari. Jangan sampai setiap hari kita tidak ada menyentuh Al-Quran, ya. Sekarang tidak ada lagi kata-kata Al-Quran tidak bisa kita bawa kemana. Dalam HP kita sudah ada aplikasi yang memudahkan kita. Tentunya teknologi ini jadikan asbab untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Tentunya dengan aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita memudahkan kita untuk membaca Al-Quran every time, ya, dimanapun kita berada, ya. Jadi jangan sampai semasa hidup kita ini berlalu waktu-waktu kita tanpa membaca Al-Quran. Sempatkan diri kita setiap hari, ya. Punya jadwal rutin, punya waktu khusus, ya. Apalagi kalau orang yang sampai tahap menghafalnya ingin bermujahadah, ya, dia tidak mungkin
menjadikan Al-Quran itu second time, waktu kedua, ya. Ya, menjadikan Al-Quran itu adalah first time, waktu pertama. Jadi ketika kita bangun tidur, ya, jadikan Al-Quran itu prioritas kita membaca, ya. Gak usah dulu sampai menghafalkannya, membaca dengan benar, membaca artinya, ya. Itu bagian dari mujahadah sampai ke tahap menghafalkannya, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah sedikit sekelumit terkait dengan bagaimana cara kita berinteraksi bersahabat dengan Al-Quran, ya. Memahami fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya baik di dunia maupun di akhirat, supaya kita tetap bersemangat, ya. Tentunya orang itu kalau ada pemicu, ya, pasti dia akan bersemangat, ya. Ini sudah jelas Allah berikan hasanah-hasanah kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat ketika kita senantiasa istiqomah, ketika kita senantiasa istiqomah dan berkesinambungan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik dalam tahap belajar, membacanya, mentadaburinya, sampai ke tahap menghafalnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan itu, dan terus berdoa kita diwafatkan dalam situasi membaca Al-Quran, dalam sujud-sujud kita, dalam ibadah-ibadah kita, ya. Dan Allah catat kita nanti orang yang senantiasa serius, ya, menjadikan Al-Quran ini hujjah dan bacaan kita, ya, bukan hanya sekedar bacaan nomor 2, tapi benar-benar bacaan nomor 1, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع